Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha adalah seorang ulama yang berasal dari Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Seorang manusia Quran dan ahli tafsir yang terhimpun dalam Dewan Tafsir Nasional dan satu-satunya Dewan Tafsir Nasional yang tak mengenyam pendidikan formal. Santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair ini terkenal dengan kedalaman ilmunya. Beliau mampu menjelaskan detail-detail Al-Quran dengan korelasinya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Akan menjadi sangat panjang jika kita membahas beliau, mulai dari kedalaman ilmunya hingga kesederhanaan beliau. Ada yang menarik dari kisah beliau dan istri, Ning Winda. Seromantis apa perjuangan Gus Baha? Cerita menarik dari Gus Baha dan sang istri mungkin bisa menjadi teladan bagi kita yang sudah berumah tangga dan bagi para pejuang mahar atau yang sedang berikhtiar menemukan jodohnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau adalah agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mengatakan, "Klop," alias sami mawon kalih kulo, yang artinya sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun hasil didikan ayahnya sejak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dengan patungan atau urunan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri mutakharijin Al-Anwar yang ikut dengan beliau. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar yang meminta ikut ngaji kepada beliau. Kini Gus Baha tengah naik daun. Ceramahnya beredar di berbagai media sosial. Undangan untuk berceramah pun silih berganti. Di Jogja dulu bukan berarti Gus Baha hidup enak. Tokoh kita ini hidup pas-pasan, bahkan tak jarang telat bayar kontrakan karena tidak punya uang. Gus Baha bukanlah kiai sembarangan. Keilmuannya diakui oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan oleh Syekhona Maimun Zubair. Gus Baha adalah ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang anggotanya terdiri dari profesor dan doktor. Bahkan saat ke Madura waktu lalu, Gus Baha tidak berkenan dijemput dengan mobil. "Mau ngojek saja," kata beliau. Ada informasi mengejutkan. Ternyata di Jawa Timur dan di Jawa Tengah banyak juga keluarga-keluarga Sidogiri yang hijrah ke sana. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil dan pedalaman. Berdakwah dan hidup sangat sederhana, karena itulah wajar
bila istri Gus Baha bahagia hidup sederhana. Gus Baha tidak pernah marah kepada istri. Mengerti akan istri, Gus Baha pun mengayomi keluarga dengan baik dan menjadi penyejuk bagi keluarganya. Perbuatan dan ucapannya semuanya dengan ilmu, tidak asal-asalan. Hidup itu bagaikan daun yang hanyut di sungai. Daun itu adalah kita, dan sungai adalah takdir. Jangan banyak berharap, karena harapan kita tak akan merubah takdir. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang akrab disapa dengan Gus Baha selalu memiliki cerita menarik dalam setiap kajiannya. Kali ini ia membahas tentang rumah tangga beliau. Siapa lagi kalau bukan istrinya sendiri. Pernah pada suatu hari Gus Baha ditanya oleh istrinya karena ia tidak pernah menegur atau memarahi sang istri. "Gus, kenapa jenengan kok tidak pernah memarahi saya?" kata istri Gus Baha. Namun jawaban Gus Baha sungguh di luar dugaan. Gus Baha mengatakan ia tak pernah menegur karena bersyukur istrinya telah bertakwa kepada Allah. "Bagaimana aku bisa memarahimu sementara kamu masih menyempatkan diri sujud kepada Allah? Melihat kamu sujud saja kepada Allah, aku sangat bersyukur dan merasa tidak pantas untuk memarahimu," jawab Gus Baha kepada istrinya. Gus Baha juga mengatakan sejak kali pertama menikah belum pernah bertengkar dengan istrinya. Sampai istrinya pernah berkata, "Gus, saya itu kalau marah mbok yo dilawan gitu." Kemudian Gus Baha menjawab, "Allah itu maha baik kepada saya. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Maka jika kamu marah, itulah cara Allah memberikan pahala kepada saya secara cuma-cuma," jawab Gus Baha. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti Gus Baha berasal dari keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu adalah juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau menyatakan karakter tersebut adalah karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang mewarnai kehidupan beliau sehari-hari. Gus Baha kecil dididik dan belajar menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan cara tajwid dan makharijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan untuk mondok dan berkhidmah kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Jawa Tengah. Pondok Al-Anwar tepat berada 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghafalkan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha menjadikan beliau santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau bahsul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha ikut dalam forum tersebut
sebab beliau tidak berada pada level santri pada umumnya. Karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau, maka atas kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Gus Baha yang membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-kelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraish Shihab, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Demikian sedikit cerita tentang Gus Baha. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi juga motivasi bagi kita semua untuk mengkaji ilmu agama Islam lebih serius dan mendalam ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.